Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait penugasan dari mata kuliah Lanskap dan Humanosfer. Tugas kali ini kami beri judul Perancangan Lanskap di Desa Seni Kasongan dengan Ekspresi Kesenian Khas Jawa. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mbak Alisa Putri Mawarni dengan NIM 20512042. Yang kedua ada Mbak Adinda Hasna Marsaufa dengan NIM 20512055. Yang ketiga ada saya, Lang Evan Perkasa dengan NIM 20512059. Kemudian berikut ini daftar istri dan abstrak, tidak usah dibaca. Kemudian ada latar belakang akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Latar belakangnya, daerah Kasongan merupakan salah satu daerah wisata pedesaan. Oleh karena itu, sebaiknya arah perkembangan pembangunan daerah ini mempertahankan karakteristik desa Kasongan. Pembangunan kawasan Kasongan lebih difokuskan pada pengembangan dan penataan kawasan dengan alasan pada suasana pada kawasan desa wisata Kasongan tersebut yang sampai saat ini masih dirasa kurang menggambarkan dan mencerminkan sebuah kawasan yang memiliki ciri khas yang spesifik dan mengakibatkan jiwa yang khas atau khas Jawa dari kawasan Kasongan tersebut menjadi hilang. Proyek pengembangan pada desa wisata Kasongan ini dirasa sangat diperlukan untuk memperbaiki karakter dan juga memperkuat identitas kawasan dengan arah pengembangan sesuai dengan budaya lokal, yaitu budaya Jawa, yang sesuai dengan pola hidup atau aktivitas penduduk Yogyakarta yang sangat khas dengan ciri pedesaan Jawa. Dengan ini diharap mampu mengangkat isu-isu strategis baik dalam bentuk kegiatan atau aktivitas sosial, ekonomi, maupun karakter fisiknya. Di Desa Wisata Kasongan, kawasan pedesaan merupakan pola aktivitas yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan, sekaligus akan diangkat untuk menunjang keunikan kawasan, juga kerajinan gerabah, yang merupakan komoditas utama yang akan sangat mempengaruhi karakter fisik bangunan karena akan digunakan dalam aspek perancangan. Lokasinya ini berada di Kasongan, Padukuhan Kajen, Desa Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berikut juga terdapat gambar peta desa wisata Kasongan. Untuk lingkungan kawasannya, pada kawasan Kasongan terdapat bangunan dengan bentuk pola plan dan unplan di setiap jalannya. Bentuk pola plan biasa ditemui pada bangunan seperti ruko, villa, restoran, dan kafe. Untuk pola unplanned-nya, beberapa ditemui dalam bangunan yang tata letak urutannya terbentuk secara spontan berdasarkan kepentingan pemilik tanah dan pengembangannya, seperti warung atau toko kelontong, bengkel, dan beberapa tempat kuliner. Di sini ada contohnya, seperti Villa Kayu ini termasuk ke pola plan, Passion Coffee ini juga termasuk di pola plan. Dan ada The Ayoyo Furniture and Home Decor. Lalu di sini ada Candi dan Villa Triharjo juga. Di sini ada jalur sirkulasi Kasongannya, terdapat jalur kendaraan yang ditujukan dengan panah warna merah dan jalur pedestriannya yang ditujukan oleh panah warna kuning. Pada kawasan Jalan Kasongan ini memiliki ciri khas yaitu sebagai pusat perdagangan dan edukasi dari kerajinan tangan dan gerabah. Pada kanan dan kiri sisi jalan terdapat banyak penjual hasil kerajinan dari perajin setempat. Jenis bangunan yang digunakan yaitu rumah tinggal dan ruko. Untuk aspek urgensinya akan disampaikan oleh Mbak Alisa Putri. Aspek urgensi kurangnya lahan parkir dan pedestrian di Desa Wisata Kasongan bagi wisatawan. Pada Desa Wisata Kasongan yang tidak terlalu besar ini tidak memiliki trotoar yang memadai sebagai akses khusus pejalan kaki. Selain itu, beberapa pinggir jalan juga digunakan sebagai tempat parkir wisatawan. Hal ini mengakibatkan pejalan kaki tidak aman dan nyaman karena pada bagian trotoar ini tidak terlalu besar. Selain itu, pada kawasan ini juga daerah
Kasongan tidak ada lahan khusus parkir. Beberapa bangunan pun juga tidak menyediakan lahan parkir sehingga wisatawan meletakkan kendaraannya di depan destinasi yang mereka tuju sehingga memakan jalan. Ini merupakan bagian-bagiannya. Yang pertama, pada bagian warna hijau ini merupakan area pertokoan dan juga kesenian. Pada bagian biru merupakan area akomodasi penginapan, lalu pada bagian hijau tua sebagai area working space, lalu bagian biru ini sebagai Sungai Bedok, dan juga pada garis merah putus-putus itu adalah sepanjang Jalan Kasongan. Ini menjadi salah satu penjelasan mengenai analisis site dari penjelasan sebelumnya, yaitu pada bagian garis-garis putus-putus ini merupakan jalur utama Desa Wisata Kasongan sebagai jalur akses para pengunjung. Lalu pada area yang bergaris-garis hitam itu merupakan area pertokoan dan juga gang-gang kecil pada bagian kecil yang berwarna abu-abu. Presidennya yang pertama, pedestrian Carnaby Street in Soho. Pada kawasan pedestrian ini, jajaran pertokoan memiliki bentuk bangunan yang setipe. Dari bentuk bangunan yang sama ini menjadikan kawasan pedestrian di Carnaby Street menjadi lebih tertata rapi dan indah. Kawasan pertokoan ini mengangkat tema arsitektur Eropa masa lampau. Contoh ini dapat diaplikasikan pada kasus di daerah kawasan wisata dan kerajinan Kasongan dengan mengangkat tema lokal yang berupa arsitektur khas Jawa. Lalu yang kedua ada Portobello Road Market in Nottingham. Pasar ini memiliki hampir semua yang dapat Anda bayangkan, mulai dari perhiasan antik hingga memorabilia, kerajaan unik, dan souvenir murahan London. Apapun yang Anda cari, dijamin Anda akan menemukannya di Portobello Road Market. Tapi apa yang membuat pasar ini benar-benar unik adalah penjajaran pernak-pernik yang sangat beragam ini di sebelah townhouse berwarna mencolok yang sangat terkenal di Notting Hill. Ini bagi saya adalah apa yang membuat pasar menjadi London pada dasarnya. Lalu yang ketiga adalah Desa Panglipuran di Bali. Desa Panglipuran Bali ini memang memiliki tata ruang yang konseptual, membuatnya tampil unik, perumahan tertata sangat rapi. Jalanan yang bersih dan juga tenang tanpa kendaraan bermotor. Jangankan mobil, sepeda, motor pun dilarang masuk ke komplek perumahan tradisional tersebut. Sebuah tempat parkir disediakan untuk kendaraan Anda, baik itu mobil ataupun bus pariwisata. Contoh fasilitas yang dapat ditemui di sini yaitu terdapat berbagai penjual kerajinan tangan anyaman bambu. Selain itu, wisatawan juga dapat belanja oleh-oleh di sini. Mulai dari aksesoris, pernak-pernik, hingga berbagai macam makanan khas. Biasanya masyarakat sekitar sini berjualan di depan rumah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elang Evan. Ini untuk rencana penataan ulang fasad dan penempatan parkiran terpadu atau terpusat. Next. Ini untuk bubble diagram. Ini yang tengah itu ada untuk area perkerasan, yaitu gunanya untuk jalan raya dan pedestrian. Lalu kanan kiri dari jalan raya itu terdapat area pertokoan dan working space. Depannya working space itu ada hijau-hijau untuk memberikan kesan segar. Lalu pada bagian kanan di belakang pertokoan itu adalah area parkir. Untuk vegetasi dipilih, kita memilih jenis pohon tanjung atau Spanish cherry, diletakkan pada parkiran agar lebih teduh. Yang kedua ada asam jawa atau Tamarindus indica, diletakkan pada parkiran juga. Lalu untuk pemilihan material-material perancangan fasad itu yang pertama ada batu bata, lalu ada fasad untuk aksen kayu, lalu jendela display menggunakan kaca, lalu lantai keramik dan atap genteng. Lalu ini untuk bubble diagram lahan parkiran terpusat itu memiliki satu pintu yang
yang terletak pada kanan bawah. Untuk parkiran motor terletak pada kanan atas, lalu parkiran mobil itu belok, kalau dari pintu masuk belok kiri, terus itu bisa ke kanan dan ke kiri. Next. Ini untuk rancangan saran parkiran. Jadi untuk di parkirannya itu ada pohon-pohon rindang untuk biar teduh. Next. Ini untuk penataan ulang fasad dari pertokoan dan working space-nya itu. Jadi sebelumnya kan kurang teratur, lalu yang di sini lebih kelihatan gitu khas rumah tropisnya, lalu display-displaynya juga lebih nampak dan lebih terpampang gitu dari jalanan. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.